Halo teman-teman sekalian. Baik, di sini kita akan membahas mengenai merancang kisi-kisi pengembangan instrumen dan rubrik penilaian berdasarkan penilaian pembelajaran. Adapun topik pertama yang dibahas mengenai proses pembuatan instrumen soal. Proses pembuatan instrumen soal terdiri dari 12, yaitu 1. Menetapkan tujuan tes. Tujuan tes penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan, agar kita mengetahui tes apa yang tepat digunakan dan apa tujuan dari tes tersebut. Yang kedua, menganalisis kurikulum atau SK dan KD. Langkah ini bertujuan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum dan memenuhi standar kompetensi dasar. Yang ketiga adalah menganalisis buku dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, membuat kisi-kisi. Kisi-kisi berisi spesifikasi soal-soal yang meliputi SKKD, materi, indikator, dan bentuk soal. Yang kelima, menentukan indikator. Yang keenam, menulis soal, di mana setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi. Yang ketujuh, telaah soal. Menelaah soal bisa secara teoritis maupun kualitatif. Yang kedelapan, merevisi atau memperbaiki soal, di mana tes yang masih kurang memenuhi standar kualitas yang diharapkan perlu diperbaiki agar memperoleh perangkat tes yang lebih baik. Yang kesembilan, reproduksi tes terbatas. Yang kesepuluh, uji coba tes atau untuk validasi empiris. Yang kesebelas, menganalisis hasil uji coba atau uji validitas. Dan yang ke-12 adalah merakit soal menjadi tes, di mana tujuan dari perakitan ini agar item yang digunakan jauh lebih singkat, karena prinsip subjek akan lebih menyukai instrumen yang jumlah itemnya lebih sedikit, sehingga perakitan instrumen dijadikan salah satu prosedur yang harus dilakukan dalam mengembangkan suatu instrumen. Selanjutnya yaitu membahas rubrik penilaian. Perlu kita ketahui, rubrik ialah suatu alat yang berisi seperangkat aturan yang digunakan dalam mengakses kualitas dari kinerja mahasiswa, peserta didik, maupun performasi, di mana rubrik penilaian tidak hanya berguna pada pengajar saja, melainkan bisa bermanfaat bagi siswa. Rubrik mendefinisikan secara tertulis apa yang diharapkan dari siswa untuk mendapatkan nilai terbaik pada suatu tugas yang dikerjakan. Contoh soalnya yaitu sebuah mobil ambulan bergerak mendekati seorang pengamat yang diam sambil membunyikan sirine. Saat mendekati frekuensi yang didengar 1122 Hz dan ambulan menjauhinya, ia mendengar 1056 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara 330 meter per sekon, maka kecepatan gerak ambulan tersebut adalah untuk melihat aspek penilaian, di mana materi yang diambil adalah materi efek Doppler. Aspek penilaian terdiri dari 3, di mana aspek penilaian berdasarkan pemahaman, yang kedua adalah berdasarkan proses perhitungan, dan yang ketiga adalah hasil akhir dari perhitungan. Untuk yang pemahaman terhadap efek Doppler, rubrik penilaiannya terdiri dari 3, di mana
Apabila siswa menghubungkan penyelesaian dengan efek Doppler dengan benar, maka skor siswa 30. Apabila siswa berusaha menghubungkan penyelesaian dengan efek Doppler tapi belum benar, maka skornya bernilai 20. Dan apabila tidak menghubungkan penyelesaian dengan efek Doppler, maka siswa mendapat skor 10. Pada aspek berdasarkan proses perhitungan, rubrik penilaian terdiri dari 4, di mana apabila proses perhitungannya benar, maka siswa mendapat skor 50. Apabila proses perhitungan sebagian besar benar, maka siswa memperoleh skor 30. Apabila proses perhitungan sebagian kecil benar, maka siswa memperoleh skor 10. Dan apabila proses perhitungannya salah, maka siswa mendapat skor 10. Aspek ketiga yang berdasarkan hasil akhir perhitungan, rubrik penilaian terdiri dari 3, di mana apabila hasil akhir perhitungan dan penulisan satuan benar, maka siswa memperoleh skor 20. Apabila hasil perhitungan benar tetapi satuannya salah, maka siswa memperoleh skor 10. Dan apabila hasil perhitungannya salah, maka siswa memperoleh skor 5. Di mana dalam penilaian soal tersebut, skor maksimal didapat 100 dan skor minimalnya adalah 35. Selanjutnya adalah hasil pengembangan instrumen. Hasil pengembangan instrumen terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah prosedur. Yang kedua itu adalah aturan. Yang ketiga adalah prinsip. Dan yang keempat adalah kaidah-kaidah. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas prosedur dari pengembangan sebuah instrumen, di mana prosedur pengembangan instrumen terbagi menjadi 12, yaitu 1. Mengkaji teori. Yang kedua adalah mengkonstruk definisi konsep dan operasional. Yang ketiga, mengembangkan dimensi dan indikator. Yang keempat, membuat kisi-kisi. Yang kelima, menetapkan rentang parameter. Yang keenam, mengidentifikasi ciri kutub. Yang ketujuh, menulis butir-butir instrumen. Yang kedelapan, proses validasi konsep. Yang kesembilan, perbaikan atau revisi. Yang kesepuluh, proses validasi empiris. Yang kesembilan, seleksi butir-butir yang valid. Dan yang ke-12 adalah perakitan dari sebuah instrumen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan pengembangan instrumen. Aturan-aturan pengembangan instrumen ini terbagi menjadi 7, antara lain: 1. Instrumen dapat mengukur indikator secara lengkap. Yang kedua, hasil ukur indikator merupakan kuantitas atau besaran. Yang ketiga, instrumen mampu mengukur fakta maupun keadaan, bukan untuk mengukur keinginan ataupun harapan. Yang keempat, instrumen dapat mengukur fakta tunggal. Yang kelima, instrumen berbentuk pernyataan tunggal, tidak disertai alasan dan tidak kondisional. Yang keenam, instrumen yang berbentuk pernyataan menggunakan kata ganti orang pertama. Dan yang ketujuh adalah instrumen yang berbentuk pernyataan menggunakan kata ganti orang kedua. Yang ketiga adalah kita perlu mengetahui prinsip pengembangan instrumen. Prinsip pengembangan instrumen itu yang pertama valid, di mana valid itu berarti menilai apa yang harus dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kedua adalah reliable, di mana reliable ini berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Yang ketiga adalah menyeluruh. Menyeluruh ini merupakan penilaian yang harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup seluruh domain
yang tertuang pada setiap kompetensi. Yang keempat adalah berkesinambungan. Berkesinambungan ini merupakan suatu penilaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima adalah objektif. Objektif ini merupakan penilaian yang harus dilaksanakan secara fakta maupun kriteria yang jelas. Yang keenam adalah mendidik. Mendidik merupakan proses dari hasil penilaian yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memotivasi dan memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketujuh, terbuka, di mana terbuka merupakan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang ke-8 adalah adil, di mana adil merupakan tidak menguntungkan ataupun merugikan sebagian pihak. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah yang terdapat dalam pengembangan instrumen, di mana kaidah-kaidah pengembangan instrumen ini terdiri dari 9, yaitu yang pertama itu adalah soalnya harus dapat mengukur pencapaian kompetensi yang menjadi tujuan. Yang kedua itu adalah soal harus dapat mengukur pencapaian kompetensi tunggal maupun tidak ganda. Yang ketiga, kompetensi dapat berbentuk kognitif, afektif, perilaku, ataupun keterampilan. Yang keempat, kompetensi dapat diukur berdasarkan indikatornya. Yang kelima, setiap soal mengukur tercapai atau tidaknya indikator kompetensi. Yang keenam, bahasa soal yang harus digunakan singkat, jelas, dan komunikatif. Yang ketujuh, soal mempunyai jawaban yang jelas, deskripsi, sikap dan perilaku, atau kemahiran maupun keterampilan. Yang kedelapan, soal dipastikan tidak keliru ataupun salah. Dan yang terakhir adalah penampilan perangkat tesnya harus final. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.